Saya masuk Islam itu karena boleh dibilang terpaksa. Tujuan saya membaca isi Al-Quran dan hadis, astagfirullahaladzim, adalah memfitnah Islam, memfitnah Rasulullah. Saya gak emosional, maaf. Itulah kekhilafan yang saya lakukan, sehingga Allah membalikkan hati saya, membuat saya jatuh cinta kepada Rasulullah. Membuat saya cinta setengah mati kepada Islam. Membalikkan hati saya yang keras. Insya Allah, saya akan menjadi salah satu mujahid di medan perang ketika Islam diperangi oleh siapapun. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ada kebaikan yang saya ucapkan di sini itu karena semua kehendak Allah. Jika ada kekhilafan yang terucap, berarti itu kehendak Allah memelintir lidah saya. Saya mohon maaf jika ada kekhilafan. Saya sebelumnya kalau saya berdiri di sini pada saat seperti di zaman dulu, waktu saya masih kafir, mungkin antum-antum semua, ukti semua akan membenci saya, mungkin menggebukin saya sekarang juga, karena saya masuk Islam itu karena boleh dibilang terpaksa. Tujuan saya membaca isi Al-Quran dan hadis, astagfirullahaladzim, adalah memfitnah Islam, memfitnah Rasulullah. Saya gak emosional, maaf. Itulah kekhilafan yang saya lakukan, sehingga Allah membalikkan hati saya, membuat saya jatuh cinta kepada Rasulullah, membuat saya cinta setengah mati kepada Islam. Membalikkan hati saya yang keras. Insya Allah, saya akan menjadi salah satu mujahid di medan perang ketika Islam diperangi oleh siapapun. Allah. Ya begitulah, dan kebetulan masa lalu saya yang kelam. Semoga jika ada polisi di sini nggak nangkep saya ya. Saya mantan pengedar, mantan. Dan karena saya mempunyai masa lalu yang sangat jelek ini, alhamdulillah saya dipertemukan dengan Pak Yunan, dan saya memiliki porsi untuk berdakwah. Dalam artian bukan berdakwah ilmu Islam, tapi saya mengajarkan kepada saudara-saudara saya yang menjadi korban berada di lapas. Ini loh, kenapa Anda di lapas? Ini loh, keburukan memakai narkoba, barang jahanam. Ketika saya mencoba untuk memfitnah isi Al-Quran tentang poligami, saya berusaha memfitnah Rasulullah SAW. Dia adalah hypersex. Maaf, saya harus mengatakan ini kesungguhan yang ada di hati saya dulu. Saya ingin memfitnah Islam. Islam itu keras, mengajarkan perang. Islam itu radikal. Subhanallah. Alhamdulillah, Allah putar balik semuanya dengan isi Al-Quran. Semua jawabannya ada di situ. Islam cinta damai. Islam menggunakan poligami ini untuk memuliakan wanita. Semua itu terbukti dengan ilmu sains. Semua terjawab. Hasil riset abal-abal saya ya, bukan riset yang seperti orang barat ya. Nah, saya riset dengan beberapa media gitu kan. Saya sinkronkan. Masya Allah, 1400 tahun yang lalu, siapa yang punya mikroskop? Siapa yang punya teleskop? Siapa yang berani mengatakan bulan pernah terbelah? Hanya di Al-Quran. Hanya di Al-Quran. Dan NASA membuktikan bulan pernah seperti terbelah karena di tengahnya ada garis seperti disambungkan kembali. Benar ya? Benar ya? Ini terbukti oleh NASA. Di Al-Quran mengatakan di dasar lautan terdapat air tawar yang mengalir. Kurang lebih seperti itu. Saya agak lupa seperti apa. Tapi sekali lagi 1400 tahun yang lalu Islam ini terkenal di
daerah gurun ya, di daerah Arab, bagian Timur Tengah. Bagaimana caranya? Rasulullah mengatakan di dasar lautan itu terdapat air tawar yang mengalir. Bagaimana caranya? Jika dia di gurun, di pasir yang tandus, dia bisa mengatakan seperti itu karena atas izin Allah. Dan terbukti sekarang di abad ini, terbukti, benar-benar terbukti ada sungai yang mengalir di dasar lautan. Semua yang ada di isi Al-Quran setelah saya teliti, 75% yang saya teliti itu benar apa adanya. 25% sisanya itu masih ambigu. Ambigunya antara benar-benar sudah terjadi dan kita tidak tahu karena kelemahan manusia, atau Allah sedang mempersiapkan untuk masa depan. Tidak mungkin salah, tapi ambigu karena kita belum tahu. Itu saja. Jadi tidak mungkin Islam itu salah. Koh Wendy ya. Nah, beliau saat ini backgroundnya itu berdakwah di lapas-lapas. Nah, kenapa sih beliau ini ingin berdakwah di lapas? Kenapa nggak di luar gitu ya? Kenapa mungkin boleh sharing ya Kang? Oh. Kalau di luar ada kegiatannya untuk Islam. Ibaratnya nih, saya itu berusaha memualafkan sebanyak mungkin kafir-kafir yang ada di Indonesia. Tapi dengan catatan saya tidak memaksa mereka yang berdiskusi dengan saya terlebih dahulu. Atau tidak, mereka sudah yakin mau masuk Islam lalu mengkontak mualaf center. Nah, kalau saya memualafkan yang terlihat, kalau yang sebelah saya Pak Yunan, dia memualafkan yang nggak kelihatan seperti jin tadi kayak di awal. Nah, itu dia meruqyah sekaligus di akhir pasti disyahadatkan karena jin yang berada di tubuh manusia udah pasti kafir gitu kan. Kalau saya yang kelihatan aja dah belum levelnya gitu kan. Mencari pahala yang mungkin tersisa yang ada di dunia ini yang mungkin belum terjangkau sama ustadz-ustadz yang lain. Istilahnya rempah-rempahannya lah. Kayak jadi security di acara, mensyahadatkan orang, ya seperti berdakwah untuk para narapidana terutama yang bermasalah di kasus narkoba.